ya kan? Benar. Itu justru kayak terlalu banyak utak-atik. Itu bisa jadi plus minus loh. Nah itu makanya. Karena kalau semakin banyak line up atau semakin banyak roster, lu jadi bakal semakin sulit Iya. untuk mencari yang terbaik tuh yang mana. Bagi Scream aja udah bingung pasti. Benar. Terkadang kayak 6 orang aja juga bingung loh. Iya. Ya kan kayak oke ini kita mau mainin siapa nih sebenarnya. Tapi ya oke, semua tergantung dari draft pick kembali lagi. Ya. Dan tadi Roger Kabuki. Ya langsung di respect ya. Langsung. Tapi kita tahu Kabuki kan punya 2 hero yang memang green light banget ya. Kari Cloud. Ada Kari dengan juga Cloud yang bisa dipaketkan dengan salah satu kombonya Kaja. Time is a river. Yep. I'm swimming against Dan Nathan Nathan. Langsung ya. ada Hellcat loh. Nathan semahal itu. Ada Hellcat. Kita Ya sudah kan? melihat bagaimana Hellcat bisa menetralkan Nathan ya. Terutama untuk di early game kalau memang dipepet. Tapi typically kalau kita bicara soal Yawi, Hellcat itu nggak punya anti sisi atau punya sisi untuk bisa nahan lawan. Yap, atau mungkin ya mereka juga belum ada persiapan matang lah ya untuk ngebawa Hellcard mungkin. Atau mungkin mereka juga dari Cascute udah mulai memikirkan Hellcat ini sebenarnya udah ada counternya. Kayak tadi kan di game ketiga sebenarnya kita juga ngelihat Baloy agak sulit tuh bergeraknya ketika ketemu tipikal-tipikal seperti Valentina, Arlord ya kan. Jadi mungkin Nathan bisa dibilang jadi first pick yang cukup mahal untuk Bigetron, bukan Hellcat. Barat lagi kah? Ya, Barat. dan juga Valentina. Wah ini standar banget buat Bigetron Alpha. Ya. Belum ada yang terlalu out of the box. Ya karena mungkin mereka, ayo playoff plus upper bracket, Yap. ayo. Ayo. 2 nyawa better ya. Bermain di hari kedua. Iya. Tapi all the injustice ingat, in the world. Cascute punya kejutan. Bisa jadi nanti di pick-pick terakhirnya dia berubah haluan. Tapi siapa tahu kejutannya munculnya nggak di minggu ini. Oh iya benar. 29. Betul, Atau bisa di juga. esok hari nanti ya kan. Oh bisa. Iya. Karena lawannya Lawannya adalah RRQ kan? Rebellion. Oh Rebellion. Rebellion. Oh RRQ iya. besok lawan EVOS dulu nih di Derby Classic. Benar. Apalagi kan sebenarnya Rebellion ini kan tim yang cukup unik ya. Jadi kalau misalnya lu counter dengan draft yang unik juga lebih ke arah surprise juga sih. Iya ini bakal adu-adu Adu-adu kiss surprise. ya. Tapi ada komen dari Cascute. Ya, yang dimana siap-siap aja setiap minggu kami Nah, akan itu. hadirkan kejutan ini. Apa nih? dong Cascute? Kejutkan kami. Kejutkan kami. Door. Kaget. Oke, gak ada Kari, berarti satunya siapa nih? Ini respect Cloud banget sih. mungkin ya. Mungkin bisa Cloud. Cloud bisa ditutup sekarang. Atau Xbox. Xbox. Kalau memang Baratnya mau di flex, Iya. kemungkinan yes Xbox itu bakal masuk di band yang kelima. Nah, iya itu maksud aku. Karena biar baratnya nggak ke jadi dino goreng. Iya. Dino bakar, maaf. Gak dipegang ya. Dino Iya. bakar. Oke. Ya, kayaknya masih ke Cloud sih ya band untuk Cloud, ya. Bigetron Alpha. Lebih mahal ngelepas Cloud daripada Xbox ya. Ya, karena itu jadi late game insurance kan, seperti salah satu key to victory tadi. Iya. Dan Grok yang akan ditutup dari Aura. So ini harusnya di tangan Yawi. Harusnya dong. Iya, wih. Yakin sekali kamu. Dan Fredrin akan di tangan dari Gugun harus. Untuk Harusnya. dari segi objektif juga karena lawannya adalah Barats ya. Ya Yep. meskipun Baratsnya masih cukup flat juga. Cloud kah ini? Harusnya. 3-2-1 Cloud. Sama nom sama. Kok maksa? Iya kok maksa nih gimana. Ya tapi kemungkinan memang bisa Cloud karena Cloudnya kan bisa lompat ke belakang, juga bisa pegang Barat nanti Pegang buat di Nathan early juga, game. Yes. iya. Ya lincah lah ya bisa Iya. dibilang juga. Dan Itu dia, itu kok dan membuka potensi untuk Xbox bisa dimainkan di tangan Aura. X4 Atau mereka mau ambil yang bisa loncat ke belakang untuk incar Nathan lapu-lapu. ya atau Lapu. Yuzong. Iya, atau Iya. Yuzong. Udah dua itu mungkin. Jadi cukup kangen gak sih ngelihat, oh ya itu Yuzong. Atau Arlot sih. Yuzong. Oke, tapi Yuzong itu dia. Yang akan diamankan untuk Aran-Aran. Waktu kemarin Aura lawan terakhir tuh Aura ketemu sama minggu 7 tuh Onyx ya. Sempat nyuri 1 poin waktu itu bawa Yuzong deh. Benar kan? Arannya Oh, bawa Aura. Yuzong. Heeh. Zoning parah tapi waktu itu sama Angela. Nah, kayaknya problemnya sebenarnya di Angela. Naga pala bebek. Benar, makanya Angela di ban. Iya. Terisla. Jadi nggak ada yang kejutan nih buat kita sepertinya. Wah, masih Ada normal. Terisla, Barasnya bakal masuk Belum di tentu, jungle. masih ada satu Ini apa nih? Ini slot. apa Apa nih? romernya nih, romernya nih. Hellcard. Hellcard. Nah. Sulit Hellcard. Susah sih. Iya. Sulit. Ada CC-nya banyak banget. Ada yes. Choose my own Tapi itu dia. Ada Arlot. Arlot yang tadi sempat aku Arlot pikir ya? bisa dimainkan sama Aura tapi ternyata Oh. Arlotnya akan dimainkan di Bigetron. Ya, dan Bigetron Alpha mereka bermain ya
seperti dengan meta yang sekarang ya 3 badan di depan, Valentina di area tengah dan di belakangnya nanti akan ada support damage yang cukup besar nanti. Tapi Ada Nathan. Menurut aku ya, Arlote Super Key itu beda loh. Iya, iya. The next level loh. Karena kemarin sempat juga kan ngobrol sama Reza Boy. Karena Reki ini improve-nya luar biasa. Betul, Karena betul, mungkin kemarin dia sempat megang jadi Color ya? Collar, ya shot Yeah. collar. Jadi kan kadang kayak gitu. Jadi gak fokus sama mekanik sendiri kan. Benar. Ini namanya Ini kan Kapten kayak, Ninja. ya, kayak Finn juga kan, Ah, ya kan kayak gitu. Iya betul. Nah sekarang tuh shot goal-nya digeser nih ke Super Ken. Jadi Key-nya udah bener-bener bisa fokus aja untuk bisa melakukan zoning atau apapun itu. Arlote dia sih serem banget. Iritel? Aku harus akui, tapi let's go Iritel untuk Kabuki. Iritel. Oke, Iritel. Cukup unik sebenarnya melihat Iritel ya, yang memang muncul. Karena dia lumayan berat nanti untuk bisa berhadapan dengan Nathan ya. Dengan di outrange-nya nanti, interference ada juga untuk mengganggu nanti. Ya, walaupun sebenarnya ya ini bisa dibilang punya escape lah ya. Dia bisa hit sambil kabur juga kan. Sambil jalan ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya Allah, uhti kita emang. Iya betul. Aman ya? Aku seperti kaget nanti kalian teman-teman. Tapi Bigetron memegang counter index dan juga line up rating sejauh ini karena ya kita tahu ya. Dengan ngebawa Valentina juga yang bisa mengcopy ke arah Netherrealm ya kan. Lalu ada mungkin bisa cowok juga yang di copy sama Moreno membawa Arlot untuk Key. Wah. Ya, tapi ini benar-benar respect ya, banyak Purify, ada 2 Purify. Oke. Purify akan menjadi jawaban harusnya untuk bisa mengembalikan keadaan. Apakah Bigetron Alpha akan bisa secure upper bracket di match ini atau Aura yang akan menjadi penghalangnya? Jadi sebelum itu MPL Arena mana suaranya? Let's go to the land of down kali ini melihat Bigetron yang satu langkah lagi cuma butuh 1 win. Itu cukup buat mereka untuk bisa men-secure babak upper bracket mereka nantinya. Dan membuat Aura mungkin agak sedikit terpuruk nih nanti di babak klasemen. Memperpanjang win streak, loss streak nantinya ya. Oh iya benar juga, apalagi Aura kan sedang tidak baik-baik saja juga ya dari 2 minggu terakhir ini. Jadi ya tentunya Aura, mereka yang harus cari cara untuk kembali ke performa mereka yang sempat prime di awal season. Tapi Moreno? Ya masih disentuh dulu sih, jadi kita melihat ya tempo yang cukup pelan mungkin ya untuk di awal-awal juga. Ya bisa jadi dikarenakan dari Aura mereka butuh untuk melakukan babysit untuk di area topnya dan ya sedikit melihat dari emblem talent yang sudah terpantau sekarang. Eman dengan Magic berlawan dengan Kabuki, oke. Emblem Assassin, Fatal dan juga Tenacity yang dipergunakan. Tenacity ya? Tenacity. Jadi nyari untuk bisa lebih tebal ya, sedangkan Eman tanpa Tenacity. Iya, Tuki bawa Trill dan juga bawa movement speed juga ya tambahan. Karena memang pengen main rotasi sebenarnya dari Ki ini. Yap, fatal. Wah ini Kabuki betul-betul akan menjadi tulang punggung damage lah ya. Jelas, Mau nggak apalagi- mau harus dijagain. Ya berarti memang mereka juga bisa mengincar untuk late game ya. Yap. Jadi sama-sama memang punya insurance nanti untuk late game. Tergantung seberapa cepat Nathan dari Eman untuk bisa mendapatkan poin killnya. Sebenarnya ini kayak 5-5-nya pemain dari Bigetron Alpha bawa sisi semua ya. Bawa sih. Semuanya jadi kayak sisinya nggak terlalu besar kayak mungkin Minotaur atau apa. Tapi kayak bisa continuous. Yang pengen aku lihat sih sebenarnya ini kombonya Ki sama Lord GM sih. Oke. Mau apakah memang targeting mereka bakal beda atau memang kayak Lord GM yang buka duluan nanti sama Ki dengan Vengeance. Tapi sepertinya SKL masih coba untuk diganggu. Oke, Petrify kali ini Arans berhasil untuk bisa mendapatkan first blood terhadap Lord JM. Sedangkan di sisi lain turtle-nya di reset. Tidak akan ada keuntungan untuk Bigetron Alpha dan Aura. Berhasil untuk bisa melakukan agresivitas kali ini. Wave Dragon-nya connect menuju ke arah seorang Ki. Dikejar lagi menuju ke arah belakang. Efek tahun membuat dari Ki pun tidak bisa selamat lama-lama dengan flicker dan dikejar oleh Aran. Kembali dengan Black Dragon Form menuju ke arah belakang. 2 poin kill ditabung oleh Aura. Wow, itu awal yang baik untuk Aura. Setidaknya mereka bisa zoning semua pemain-pemain Bigetron untuk tidak bisa menyentuh ke area. Oh, tapi ternyata satu buah retribution di sound point dari Super Ken dan Yaskiel pun kali banget jauh ditabrak. Detonas welcome telah dibuka. Gugun yang akan menjadi targetnya. Yawi mencoba untuk melakukan dari backing up tapi ternyata tidak bisa karena Super Ken betul-betul super untuk bisa melakukan adanya satu buah aksi balasan dari Bigetron Alpha. Saya tarik ucapan saya. Saya bilang mereka akan menzoning untuk membuat pemain Bigetron tidak bisa menyentuh ke arah objektif. Tapi ternyata Super Ken bilang,
Tidak semudah itu Cimomo. Iya, Aku adalah karena pemain. Super Ken juga di awal tadi, dia tahu kalau dia nggak bisa langsung head to head untuk mendapatkan objektif. Jadi dia langsung belok dulu, dia ambil orange-nya, tahan di sana dan datang dengan retribution yang on point. Ini Talents Prediction sama semua lagi. Iya, tapi 3 untuk 21 ya. Kita Dan kan 3 untuk match 21. 1 tadi gitu kan. Iya. Wah tumben nih ya, sehati Tumben. nih. Satu season sekali. Ya satu season sekali nih. Kayak begini prediction satu season sekali juga nih. Jarang-jarang loh. Dan Biasanya kan ada satu yang kontras ya. benar, tapi audience prediction juga kayaknya mirip sama Thailand prediction sih, dimana Bigetron masih cukup mengungguli ya dari prediksi dari para super fans juga 68% berbanding dengan 32% by Samsung Galaxy S24 series. Tapi ya inilah tipikal Bigetron, meskipun mereka kalah di 2 di awal, tapi objektifnya mereka bisa pegang, mereka masih bisa pegang kontrol dari team fight-nya. Bahkan mereka balikin 2 pemain yang tadi awalnya hilang duluan. Yap, Wave Dragon kali ini kembali melakukan adanya satu lagi pick of power. Sehingga Ki yang menjadi korban dan ini adalah makanan untuk Kabuki yang sudah selesai dengan Hush Cloud. Ya, tapi dibutuhkan 1, 2, 3, 4 tadi ya. 4 player dari Aura untuk bisa menumbangkan 1 pemain. Yap. Dan itu pun dengan setup dari Yawi juga. Dan sekarang tanpa Way of the Dragon, Super Ken ini akan mencoba untuk dapetin dulu mungkin nanti level ke-8 untuk nge-backupin Valentinanya untuk bisa cepat clear lane. Baru nanti mereka akan setup mudah untuk di turtle yang kedua. Ya, plus kan Aoe juga bawa konsumsi plus ya. Jadi at least harus main metode pick off agresif di awal. Sementara, Aran coba untuk menyiksa Lord JM di area bawah. Moreno? Moreno masih ada Arcane Shade. Masih bisa untuk kabur terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain ada DPS yang cukup tinggi dari Eman. Membantu Super Ken untuk langsung mengeksekusi terhadap turtle-nya, namun Black Dragon Form sudah mulai kembali melakukan zoning out, namun kembali dipukul mundur saja Arannya balik arah putar jalan. Ya karena Bigetron juga mereka nggak mau terlalu untuk memaksakan team fight bersama dengan Aran tadi, tapi Kabuki Oh my god, Kabuki yang harus hilang di tangan Ki. Dengan satu buah pergerakan yang begitu agresif dan bahkan flickernya pun tidak dikeluarkan tanpa backup. Kabuki harus hilang. Oh ini harus riset secepatnya sih dari Aura, kayaknya komunikasinya juga agak sedikit. Aku nggak tahu gimana caranya Kabuki bisa diculik, tapi Yawi Kembali Wave Dragon kali ini mencoba untuk langsung saja memberikan adanya satu lagi pergerakan, tapi lihat bagaimana. Ki-nya pun masih bisa bertahan. Entropy sudah mulai diaktifkan di Heskiel, bakal coba untuk kembali diberikan damage balasan oleh Emannya. Gugun mencoba untuk memegang, dihindari dengan cukup baik. Pressure Rod dan Vengeance masuk ke tubuh dari Gugun. Pressure Rod-nya pun tidak mengenai tubuh dari Ki. itu solid ya, yang aku bilang kayak Ki punya Arlot itu the next level loh. Beda banget cara permainannya. Ya, nice timing juga tadi ya untuk ngedodge damage dari Appraisal Rat. Meskipun kayak ujung-ujungnya tadi Final Smash-nya sempat agak miss, but it's okay. Karena dia buying time buat Eman juga supaya Emannya nggak ke pick off sama pemain-pemain dari Aura. Dan waktu tadi juga di atas kan dia lumayan kedorong-dorong ya. Namun ya berkat adanya Ki juga tadi yang creating space. Super Ken terlihat sudah mulai ngumpulin item-itemnya, sudah mulai masuk lagi ke jungle lawan, sudah mulai ngambil creeps. Dan setup dari Bigetron Alpha pelan dan pasti mereka menguasai map yang dimiliki oleh Aura. Menurut aku itu cukup mahal karena Yawi udah buka The Wave Dragon kan tadi. Dan Emannya juga nggak tumbang, Ki-nya juga nggak tumbang. So buying time yang cukup lama, terutama untuk mungkin di landing bawahnya juga ya. Yang dimana sempat dipegang juga oleh Lord JM. Tapi kali ini lihat Trio Mid sudah mulai berjalan. Ini Bigetron Alpha kayak slow but deadly gitu loh. Iya, Kayak iya. pelan-pelan tapi ternyata dominasi juga dari kontrol objektifnya. Lebih rapi sih aku bisa ngeliatnya. Oh, tapi kali ini Yawi kembali mencoba untuk melakukan inisiasi, namun dipukul mundur kembali oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken kembali memegang kontrol terhadap turtle-nya. Ki mencoba melakukan zoning out, tapi Aran is coming dengan Black Dragon Form-nya. Tapi di sisi lain ada yang tertangkap, yaitu Ki dengan The Wave Dragon-nya pula dari dalam, dibalas dengan dari dalam, mencoba untuk langsung saja membawa fight yang menjadi lebih jangka panjang lagi. Tapi lihat bagaimana Yawinya pun menghilang, Arannya pun mencoba untuk dikejar, dan bahkan kali ini 3 pemain dari Aura yang harus meregang nyawa dengan adanya Ki yang hanya menjadi pertukaran. Itu thanks to penalty zone-nya Lord JM sih. Dia loncat penalty zone kena 3, Emannya langsung bukain trofi ke bawah. Iya, dan sebenarnya timing juga bagaimana metode team fight mereka, tarik ulur kiting. Dan Oh, Moreno, efek terrifying dengan damage yang cukup besar juga membuat Yeskiel harus menghilang. Iya, itu dengan pasif yang akhirnya ke-trigger lagi juga. Iya, ya memang pasifnya oke ya. Wave Dragon, Purify masih bisa dihindari juga, tapi lihat bagaimana Entropy. Emannya tidak terselamatkan dengan splash damage yang disumbangkan oleh Kabuki, tapi Gugun tidak terselamatkan dengan Eki yang ada di lini paling depan. Yawi mencoba untuk memberikan adanya satu buah jet kundo, Yeskiel dikejar,
Tapi dengan adanya satu pemain saja yang hilang yaitu Eman, Aura memilih untuk mundur. Wow, ini pemain-pemain dari Bigetron meskipun mereka kehilangan Eman ya, tapi at least masih ada trade yang didapatkan dari Bigetron. Ya, karena mereka menukarkan gold lane juga dengan jungler kan, sama-sama mahal. Di mana junglernya nanti levelnya jelas akan lebih unggul jauh untuk Super Ken. Super Ken. Ya, bakal masuk ke level 12 loh, berbanding dengan level 10 Gugun mungkin Plus ke depan. dia udah dapetin 1 poin kill dan juga 5 assist kan. Berbeda dengan Gugun yang mungkin bisa dibilang agak sedikit tertahan di sini. Dan 2 level sudah mulai terlihat perbedaannya dibandingkan dari kedua jungler. Ya, dan ini cukup berbahaya sih, apalagi ya kita tahu lah perbedaan Power of dari Retribution juga. ya ada Power of Retribution yang battle-battle di area Lord nanti yang sekiranya kalau memang bisa dipegang langsung oleh Bigetron Alpha, mereka bisa dapetin Lord yang pertama juga. Tapi ini selalu ada bayaran-bayaran terus loh. Dan bayarannya nggak jadi yang adil gitu loh. Bigetron Alpha kehilangan Eman. Iya. Tapi mereka dapetin turret, dapetin apapun itu. Dan wow, udah ditanting sedikit. Kelas. Iya, masalahnya juga sekarang agak sulit karena Yaoi masih menyentuh level 9 berbeda sama Moreno itu level. Iya. Jadi dari segi item defense ini bakal sulit juga dari Yaoi sendiri. Kita belum lihat apakah memang ada magical defense juga yang didapatkan sama Yaoi. Tapi retrieve. Oke, ternyata masih bisa diamankan pula. Detonas welcome sudah mulai langsung saja menelan keberadaan seorang Gugun. Damage per second yang tidak bisa lagi dibendung di mana Eman. Cukup free dari belakang dan final slash yang connect karena dua sekali di mana Arannya pun tidak terselamatkan di belakang Kabuki. Mencoba bertahan sekuat tenaga di depan tapi tidak bisa lebih lama lagi dan bila YHSKL masih bisa bertahan dan bahkan membuat dari Moreno pun berhasil dihilangkan. Wah, itu Moreno bener-bener gila banget sih. Dia pede banget dari segi magical damage yang dia miliki. Tapi sayangnya terlalu masuk ke dalam dan sampai sedikit terkena tadi ya damage turret ya. Yes, tapi ya kita melihat bagaimana Bigetron Alpha, mereka langsung menang tim fight-nya juga. Dan lagi-lagi ya, setiap kali menang tim fight dapat total 1, dapat objektif seperti buff. Ini lagi nih, Lord didapetin, purple buff bisa jadi mereka bisa coba untuk kontes kalau memang masih healthy ya buat Super Ken-nya. Tapi masih akan ditinggal dulu. Sementara untuk objektif Lord akhirnya jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Konsil? Konsil ternyata Super Ken ketahuan posisinya. Masih bisa mundur bahkan Super Ken masih bisa selamat. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa selamat dari Konsil. Yaoi yang dimana itu, Yaoi tinggal The Way of Dragon loh. Dia Detona tadi kan. Iya, Detonas. Iya sih, Dia tapi immune juga. astaga Super Ken. Emang pemain yang begitu luar biasa. Dan kalau kita ngeliat dari segi item nih kok Wawa. Ya, ini item yang dimana magic damage sudah sangat-sangat luar biasa untuk Bigetron Alpha ya. Lihat Yaoi. Yap, bakal ada 2 Holy Crystal nanti di tangan Valentina dan juga Nathan. Wah iya. Wah iya. Ini bakal bahaya nih. 185 magic power tambahan itu yang bahkan kayaknya Radiant Armor juga nggak nahan nggak sih? Iya, itu bakal bisa ditembus ya, apalagi kalau memang nanti ada defense glaive mungkin ya. Makanya tadi aku sebut-sebut ya Yaoi kayaknya masih butuh beberapa item defense. Tapi apakah waktunya ditarik. cukup? Oke, Gugun kali ini masih mencoba untuk berada di lini paling depan. Emannya sudah mulai ditarget tapi Yaoi yang justru sudah berhasil untuk dihilangkan. Gugunnya pun terjebak. Gak bisa kemana-mana lagi. Dengan Black Dragon Form kembali mengudara dari Aran. Mencoba melakukan zoning out namun tidak bisa lebih lama karena dengan ada Netherlam yang diaktifkan oleh Moreno. Membuat fight jangka panjang masih bisa dijawab oleh Bigetron Alpha. Hanya Lord JM saja yang tumbang, tapi sejauh ini masih cukup worth it karena lihat Super Minion bergerak masuk ke area base. Oke, apakah ini akan menjadi satu end? Tapi ada final slash yang ternyata masih belum berhasil untuk mengenai pemain-pemain dari Aura. Arannya bakal coba untuk dikejar, tapi Yeskia tidak terselamatkan kembali. Kabuki dengan satu buah pergerakannya tidak bisa membuat Aura bertahan lebih lama dan Bigetron Alpha kembali menunjukkan alfanya dan 1 poin di game yang pertama. Wah, ini dominasi yang